Kejanggalan atas proses penyelenggaraan tender yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk pembaruan gorden ini terlihat amat jelas bagi peneliti Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah. Menurut Wana, selain berpotensi merugikan uang negara karena besarannya yang fantastis, kejanggalan juga dapat terlihat dari proses penyelenggaraan lelang itu sendiri. Diketahui, PT Bertiga Mitra Solusi, berdasarkan data yang ada, merupakan sebuah perusahaan bidang teknologi informasi atau sering disebut IT. Perusahaan ini sudah beberapa kali menjadi mitra dari sejumlah instansi pemerintah dan BUMN memenuhi kebutuhannya melalui proses tender. Baru pada bulan Desember tahun 2021, perusahaan ini dinyatakan juga membidangi urusan kontraktor interior berdasarkan akte yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI. Menariknya, 3 bulan setelah perusahaan ini memenangkan tender penyelenggaraan gorden Fitrase dan Blin yang merupakan domain para praktisi desain interior. Kami menemukan beberapa kejanggalan terkait dengan pengadaan ini, terutama di dalam proses perencanaan. Kalau seandainya kita coba lihat lebih dalam, Sekjen DPR atau panitia pengadaan di dalam DPR itu memasukkan informasi mengenai rencana umum pengadaannya di dalam situsnya LKPP. Ini ya Mas ya? Iya, benar. Oke, saya boleh lihat ya Mas ya? Iya. Oke. Itu di tanggal 12 November 2021. Oke. Lalu kemudian kami coba menelusuri lebih dalam bagaimana kemudian perusahaan yang memenangkan pengadaan gorden ini, yaitu PT BMS. Kecurigaan kami itu muncul ketika PT BMS pada tanggal 10 Desember 2021 itu menambahkan izin teknis perusahaan tersebut yang tadinya tidak ada izin untuk dekorasi interior menjadi ada. Yang kita tahu adalah proses pelaksanaannya itu di tanggal 8 Maret 2021. Oke. Tapi menurut kami ini menjadi potensi yang patut untuk ditindaklanjuti. Bukan hanya oleh inspektorat, tapi rasanya LKPP pun juga dapat menindaklanjuti. Oke, kenapa harus ditindaklanjuti menurut Anda? Karena menurut kami ada manipulasi, potensi manipulasi yang terjadi ketika di dalam proses perencanaan. Sebab menurut riset yang pernah kami lakukan menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi itu seringkali bukan di dalam proses pelaksanaannya, tapi lebih pada di dalam proses perencanaannya. Entah itu mereka menaikkan harga barang di awal begitu untuk membuat harga perkiraan sendiri, ataupun juga tadi menambahkan izin-izin yang sebenarnya kalau seandainya kita bicara tentang pengadaan gorden ini kan banyak perusahaan yang juga bisa turut serta di dalam pengadaan ini. Kalau kita masuk di dalam aturan pengadaan barang jasa begitu, pasal Perpres 16 2018 yang diubah di Perpres 12 2021, itu salah satu prinsipnya adalah mengenai keadilan bagi para penyedia yang sebenarnya bisa terlibat tapi kemudian dibatasi karena ada izin-izin tersebut. Kalau seandainya kita coba tinjau lebih dalam, ICW sudah menduga bahwa PT BMS ini akan menang sedari awal. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ada 49 peserta yang hanya mendaftar saja, bukan memasukkan penawaran. Sedangkan perusahaan yang memasukkan penawaran itu hanya 3 perusahaan. Nah, kualifikasi ketiga perusahaan itu bagaimana? Kalau seandainya kita bicara tentang kualifikasi perusahaan, dari ketiga perusahaan tersebut yang memenuhi syarat administrasi itu hanya PT BMS saja. Karena PT BMS tadi, sejak 10 Desember mereka sudah memasukkan atau menambahkan izin teknisnya menjadi dekorasi interior. Sedangkan 2 perusahaan lainnya itu memang mereka tidak bergerak di dalam atau tidak memiliki izin di dalam proses dekorasi interior ini. Kami menduga bahwa rasanya ya, mungkin nanti perlu kita tindak lanjuti lagi. Ada informasi yang bocor duluan bahwa kemudian ada proyek pengadaan yang izinnya itu mengharuskan adalah izin dekorasi interior. Kalau seandainya kita lihat misalkan PT Bertiga Mitra Solusi, BMS PT itu ya? BMS, Okay. ini di dalam situsnya, di dalam AHU kita bisa menemukan. Dari sejumlah ini, kami mendata ada 2-3 perusahaan ketika kami coba melakukan penelusuran melalui sistem informasi kinerja penyedia, melalui LKPP, begitu. Karena di dalam sikap tersebut ada informasi kita bisa melihat izin usaha apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
gitu. Dari 49 perusahaan tersebut, kami melihat bukan hanya PT BMS begitu, tapi memang tadi masalahnya adalah perusahaan tersebut yang memiliki izin itu tidak memasukkan penawaran. Oke. Dan yang diuntungkan adalah lagi-lagi adalah hanya PT BMS saja. Kasus ini memang belum ada, kami belum menganalisis lebih dalam apakah ada unsur tindak pidana korupsinya atau tidak. Tapi di dalam konteks kecurangan pengadaan, potensinya sangat besar, begitu. Bagaimana kemudian panitia pengadaan mencoba untuk memasukkan izin teknis yang sebenarnya itu tidak diperlukan, begitu. Karena itu yang tadi saya bilang, itu bisa dilakukan oleh perusahaan manapun selama mereka memiliki pengalaman. Persoalannya adalah kan PT BMS ini kalau kita lihat dari track recordnya, kami mengakses dokumen PT BMS, akte perusahaannya, mereka berdiri sejak 2014. Sejak dari 2014 hingga 2021 akhir, mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk melakukan dekorasi interior, khususnya pengadaan gorden. Baru di tahun 2020 lah mereka dimenangkan. 2022 maksud saya. Oh, ya, baru 2022, baru dimenangkan. 2021 kan diubah izinnya itu. Diubah kan? izinnya, Ditambahkan. gitu. Benar, ditambahkan. Nah, oleh sebab itu kami menduga selain dari proses perencanaannya ini bermasalah dan cenderung berpotensi manipulasi, kami juga melihat pemenang perusahaan tersebut pun juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menyediakan barang yang dimaksud begitu. Selain itu juga terakhir kita melihat bahwa ada harga yang terlampau sangat besar yang disusun oleh panitia pengadaan. Basisnya apa gitu? Karena kan kami tidak pernah, bukan hanya ICW maksud saya, publik pun juga tidak pernah diberikan informasi yang cukup detail di dalam rencana umum pengadaan. Panitia pengadaan di DPR itu tidak pernah menginformasikan secara rinci sebenarnya berapa banyak titik-titik pemasangan gorden di dalam rumah jabatan dan ada berapa banyak rumah yang perlu dibutuhkan untuk dipasang. Kami mencoba masuk lagi ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan yang dimiliki oleh LKPP. Di dalam salah satu informasinya tertuang volume pekerjaan. Di dalam volume pekerjaan ini itu tidak ada informasi rinci. Yang ada hanya satu paket saja. Ini satu paket maksudnya apa? Gitu. Kan jadi volume pekerjaan ini maksudnya berapa rumah sih yang kemudian membutuhkan gorden ini gitu ya? Benar. Berapa rumah yang membutuhkan dan berapa titik? Kalau tidak salah kemarin Pak Johan Budi bilang ada 11 titik pemasangan di dalam rumah jabatan tersebut. Tapi di sini tidak ada informasinya begitu. Di sini ada sejumlah informasi mengenai rumah jabatan. Baik itu pemeliharaan hingga tadi yang saya sampaikan, pengadaan kelengkapan sarana ruang tamu rumah jabatan. Nah, yang kami soroti adalah yang terkait dengan pengadaan kelengkapan sarana ruang tamu begitu. Karena kalau seandainya Pak Johan kemarin bilang ada 11 titik, apakah ruang tamu tersebut menjadi salah satu titiknya yang juga dibeli untuk pengadaan gorden begitu. Dan ini kan yang tidak terjelaskan juga. Kalau seandainya kita coba masuk satu begitu ya, di dalam salah satu paket pengadaan di Kalibata begitu, rumah pengadaan kelengkapan sarana ruang tamu gitu ya? rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, karena kan fokusnya di Kalibata begitu ya. 2016 itu. Ini 2016, paketnya sekitar pagunya sekitar 4,4 miliar, HPS-nya sekitar 4 miliar. Keterangannya tidak ada sama sekali, Mbak. Ini keterangan yang kami maksud bahwa rinciannya ini juga perlu disampaikan begitu. Transparansi itu yang maksudnya disoroti oleh ICW. Benar, salah satu. Tadi kalau seandainya saya bilang bahwa prinsip pengadaan selain adil, yang lainnya juga adalah transparansi dan akutabilitas. Oke, tapi ICW punya nggak sih misalnya data yang menyebutkan apakah kemudian di tahun anggaran 2015-2016 yang datanya ada di LPSE terkait dengan pengadaan misalnya untuk keperluan rumah tangga di rumah dinas anggota DPR RI memang termasuk dari pengadaan gorden itu sendiri atau enggak? Kami tidak punya datanya. Itu yang menjadi persoalan selama ini. Mengapa dorongannya adalah kontrak pengadaan dibuka? Itu sebenarnya agar publik dapat mengetahui kalau beli gorden DPR itu harganya berapa sih? Kan karena selama ini yang kita pahami dan ketahui adalah hitungan kasarnya saja.
Kalau seandainya kemarin bilang Pak Indra Iskandar bilang bahwa satu titik 90 jutaan begitu ya. Dan itu kan kita nggak pernah tahu spesifikasinya seperti apa, lalu kemudian bahannya bagaimana, dan itu yang sebenarnya perlu disampaikan.